Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita pertemuan ketiga, yaitu membahas norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, gimana nih kabar kalian semuanya? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Harus tetap semangat, masih di kelas 7 ya anak-anak Ibu. Oke, baik. Untuk memulai pelajaran kali ini, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada pengertian norma itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Belebaum. Menurut Belebaum, norma adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengatur setiap individu dalam masyarakat supaya bertingkah laku dan bertindak sesuai dengan sikap dan keyakinan tertentu yang memang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Lalu yang kedua ada John. Menurut John, norma adalah segala aturan dan harapan masyarakat yang menjadi panduan segala tingkah laku anggota masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, menurut Charles Howell. Nah, menurut dia, norma adalah suatu aturan dan pedoman yang menyatakan tentang bagaimana seharusnya seorang individu melakukan tindakan dalam suatu situasi. Nah, dari ketiga tokoh tersebut, Ibu menyimpulkan. Nah, kita sebut bareng-bareng ya. Ayo. Jadi, norma adalah aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup. Jadi norma itu sebenarnya sudah melekat di diri kita masing-masing, di kehidupan kita masing-masing. Norma itu aturan, pedoman yang mengatur segala tingkah laku manusia. Nah, di sini ada jenis-jenis norma. Nah, di sini jenis norma berdasarkan sumbernya. Yang pertama itu ada norma agama. Apa sih, Bu, norma agama? Nah, di sini Ibu jabarkan ya. Norma agama itu adalah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini ada contoh norma agama. Yang pertama, dilarang membunuh. Yang kedua, dilarang mencuri. Yang ketiga itu patuh kepada kedua orang tua. Dan yang keempat itu rajin beribadah. Nah, ini kalian pasti sudah tahu norma agama. Ini mudah kita lihat di kehidupan sehari-hari menyangkut dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, di sini yang kedua ada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan itu apa sih, Bu? Nah, di sini Ibu jabarkan norma berasal dari hati nurani yang dipraktekkan berulang-ulang menjadi suatu kebiasaan. Nah, di sini ada contohnya ya. Ada jujur dalam perkataan dan perbuatan, ada menghormati sesama manusia, ada membantu orang lain yang membutuhkan, tidak mengganggu kenyamanan orang lain, tidak mencuri barang milik orang lain. Dan yang terakhir itu berpakaian sesuai dengan tempat dan situasi. Jadi norma kesusilaan ini tanpa disadari itu kalian biasanya sudah melakukannya secara berulang-ulang.
aturan yang kalian lakukan secara berulang-ulang menjadi suatu kebiasaan. Nah, di sini ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan itu adalah peraturan hidup yang timbul dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Nah, apa sih Bu sebenarnya bedanya kesusilaan dengan kesopanan? Kalau kesusilaan itu tadi kan kebiasaan yang berulang-ulang. Nah, kalau kesopanan ini timbul dalam pergaulan antar manusia. Jadi, ketika kalian bergaul, pasti akan menimbulkan norma yang harus kalian patuhi dalam pergaulan tersebut. Di sini ada membuang sampah pada tempatnya, ikut serta dalam gotong royong, menghargai yang lebih tua. Dan yang terakhir itu berkata baik kepada siapapun yang selalu menunjukkan keramahan. Nah, selanjutnya ini ada norma hukum. Norma hukum itu adalah peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Nah, di sini biasanya kalian lihat ya ini, mungkin kalian sering lihat di jalan. Nah, ini termasuk norma hukum. Nah, contohnya itu ada tamu harus lapor 1 kali 24 jam kepada ketua RT. Harus menjaga nama baik orang tua dan keluarga dan menaati peraturan lalu lintas. Nah, di sini ada jenis-jenis norma berdasarkan bentuknya. Kalau tadi yang pertama itu norma agama, kesusilaan, kesopanan, hukum, itu berdasarkan sumbernya. Kalau sekarang ini berdasarkan bentuknya. Nah, ada norma tertulis. Nah, norma tertulis itu apa, Bu? Nah, sudah jelas kan tertulis. Norma ini umumnya berhubungan dengan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Nah, kalau yang kedua ada norma tidak tertulis, norma yang disepakati keberadaannya oleh masyarakat. Nah, norma tertulis itu biasanya kalian lihat di sekolah nih, di papan tulis atau di halaman sekolah misalnya. Dilarang membuang sampah, itu kan sudah jelas ada papannya, ada tulisannya ya. Jadi ada bentuknya ya kalau tertulis itu. Nah, kalau tidak tertulis itu biasanya dia disepakati oleh masyarakat. Nah, di sini ada jenis-jenis norma berdasarkan pengikatnya. Nah, yang pertama itu ada cara atau usage. Artinya itu bentuk perbuatan tertentu yang biasanya dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Nah, contohnya itu cara makan. Nah, di sini biasa kalian lakukan sehari-hari ketika pagi, siang, atau sore. Nah, yang kedua itu ada kebiasaan atau always. Bentuk tingkah laku yang dilakukan berulang-ulang dan dilakukan secara sadar. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan norma kesusilaan ya, kebiasaan ya. Nah, contohnya ini adalah menghormati orang tua. Nah, kemudian yang ketiga ada tata kelakuan atau mores. Sekumpulan tingkah laku yang mencerminkan sifat-sifat hidup suatu kelompok manusia secara sadar. Nah, contohnya itu larangan melakukan pembunuhan. Nah, di sini yang terakhir itu ada adat istiadat. Nah, atau custom. Di sini pengertiannya adalah kumpulan tata kelakuan yang memang sering memiliki kedudukan tinggi serta bersifat kekal. Nah, contohnya itu pembagian harta warisan keluarga. Nah, sampai di sini perjumpaan kita di pertemuan yang ketiga.
Nah, Ibu ulangin ya. Tadi ada norma berdasarkan apa? Sumbernya. Kemudian yang kedua, ada norma berdasarkan pengikatnya. Lalu yang ketiga apa? Ayo, masih ingat nggak? Norma berdasarkan bentuknya. Nah, diingat baik-baik ya. Pelajari baik-baik. Di kelas 7 ini materinya masih mudah. Jangan lupa nanti soalnya dikerjakan. Sekian materi Ibu hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.